Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Binariku. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang psikotes tes Kraepelin atau nama lainnya yaitu tes koran. Nah, siapa di sini yang pernah gagal tes Kraepelin pada saat tahap psikotes seleksi kerja? Silahkan kalian komen di video ini, kira-kira gagalnya karena apa? Ayo, karena apa? Oke teman-teman, memang sih tes Kraepelin ini biasanya ada di awal tahap-tahap psikotes sehingga membuat kita deg-degan, tremor dan juga nyampe pegel ya, karena memang dengan waktu yang singkat kita dituntut untuk cepat dan tepat. Jadi apa itu tes Kraepelin? Tes Kraepelin adalah salah satu jenis tes psikotes yang terdiri dari susunan angka-angka dalam bentuk lajur. Nanti tugas kalian adalah menjumlahkan angka-angka tersebut dari bawah ke atas atau atas ke bawah sesuai instruksi penguji dengan waktu tertentu. Jadi nanti penguji akan bilang pindah. Ketika penguji bilang pindah, kalian harus mengerjakannya pindah dari lajur satu ke lajur berikutnya. Seterusnya ya, nyampe waktu yang sudah ditentukan oleh penguji. Dalam tes Kraepelin ini kalian dituntut untuk konsentrasi dan teliti juga, stabilitas emosi dan juga daya tahan. Usahakan teman-teman saat mengerjakan tes Kraepelin ini jangan sampai ada penjumlahan yang salah, karena semakin banyak kesalahan menunjukkan kalian orang yang tidak teliti, terus tidak hati-hati, dan juga kurang memiliki daya tahan terhadap stres atau tekanan kerja. Ada 4 aspek yang dilihat dari tes Kraepelin ini. Apa aja aspek yang dilihat dari tes Kraepelin ini? Aspek yang dilihat dari tes Kraepelin yang pertama adalah kecepatan yang mengindikasikan tempo kerja. Jadi seberapa cepat teman-teman dapat menjumlahkan angka-angka dari tes Kraepelin ini dengan benar. Tipsnya adalah pastikan teman-teman saat mengerjakan tes Kraepelin ini jangan menggunakan pensil atau pulpen yang mudah patah. Cek dulu teman-teman sebelum tes Kraepelin, cek dulu pulpennya isinya masih penuh atau enggak. Jangan sampai masih sedikit nanti dipakai untuk tes Kraepelin tiba-tiba habis di tengah-tengah waktu mengerjakan soal tesnya. Dan jangan juga menggunakan pensil mekanik, karena pensil mekanik itu gampang patah ya. Apalagi kalau nanti pas mengerjakan patah di tengah-tengah saat mengerjakan tes Kraepelin, itu sangat menghambat waktu teman-teman, sangat menghambat kecepatan ya. Dan latihan menghafal penjumlahan dari angka 1 sampai angka 10 bener-bener sampai hafal di luar kepala. Itu sih teman-teman. Aspek yang kedua yang dilihat dari tes Kraepelin ini adalah ketelitian yang mengindikasikan konsentrasi kerja. Di sini jangan sampai teman-teman ada penjumlahan yang salah dalam menjumlahkan tes Kraepelin ini, atau jangan sampai ada angka yang belum dijumlahkan atau kelewat dijumlahkan. Nah, ini nanti akan kelihatan banget saat diseleksi ya teman-teman. Tipsnya adalah jaga konsentrasi penuh, jangan pikirin hal-hal lain, fokus terhadap soal-soal tes Kraepelin yang ada di hadapan kita. Pokoknya masalah-masalah yang sedang dihadapi sejenak dilupakan terlebih dahulu ya teman-teman. Dan teman-teman pastikan ini cari posisi duduk yang nyaman sehingga nanti mengerjakannya juga bisa lebih teliti dan lebih cepat juga ya. Aspek yang ketiga yang dilihat dari tes Kraepelin ini adalah kestabilan yang mengindikasikan stabilitas kerja. Di sini usahakan teman-teman saat mengerjakan tes Kraepelin ini, saat menjumlahkan harus benar-benar stabil masing-masing lajur. Kendalikan diri untuk menghemat tenaga dan waktu ya, sambil mendengarkan instruksi penguji. Berhubung mengerjakan tes Kraepelin ini diberikan waktu yang sedikit, teman-teman pastikan mempunyai patokan jumlah angka yang
harus dijumlahkan. Jadi target misalkan lajur pertama teman-teman mengerjakan 16 angka. Nah, untuk lajur berikutnya pastikan lebih dari 16 angka, misalkan 17, 18. Setidaknya kalau naik turun itu tidak signifikan, jangan sampai nanti hasil akhirnya berbentuk zigzag apalagi menurun. Nah, itu nanti menunjukkan kestabilan teman-teman itu kurang. Aspek yang keempat yang dilihat dari tes Kraepelin ini adalah ketahanan, yang mengindikasikan daya tahan emosi. Jadi seseorang dikatakan memiliki performance kerja yang baik jika dalam rentang waktu yang lama dalam situasi penuh tekanan mampu menampilkan unjuk kerja yang cepat, teliti, dan stabil seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya di awal. Oke, jadi itu teman-teman 4 aspek yang dilihat dalam penilaian tes Kraepelin. Silakan tadi benar-benar dipahami ya, diperhatikan juga tadi yang menjadi poin penilaiannya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan kalian tanyakan di kolom komentar, nanti pasti saya jawab. Semoga kalian sukses selalu, bisa lulus psikotest. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.